Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dan dikuatkan lewat pesan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Bambang minggu lalu. Kita diingatkan bahwa sekalipun mungkin kita bisa mengalami kebuntuan, tetapi kita akan selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Anda dapat mengikuti keseluruhan TC Gathering minggu lalu tersebut di YouTube channel kami, Transformation Church Indonesia. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey ini bersama-sama. Sehingga lewat hidup kita yang terus Tuhan ubahkan, semakin banyak orang yang akan diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Shalom, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan kita bertemu lagi di minggu ini. Ya, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita yang hidup. Haleluya, biarlah semua dari kita semua saat ini penuh dengan sukacita yang melimpah. Haleluya, yuk kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Yeah, oh, oh, oh. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh, oh, yeah, yeah. Mari sama-sama katakan lagi bersama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, amin, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersyukur Tuhan, hari ini penuh dengan sukacita-Mu. Kami diberkati dengan hari yang baru, berkat yang baru, sukacita-Mu. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Yuk sama-sama katakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Yeah, yeah, yeah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sukacita melimpah buat kita semua. Saudara-saudara, kita ingatkan kembali bahwa Tuhan itu sangat baik buat kita semua. Ada satu hal yang perlu kita diingatkan,
yaitu pada saat kita masuk dalam hadirat-Nya, tentu kita akan merasakan kasih yang begitu melimpah. Dia datang bersama kita, datang secara pribadi, lepas pribadi. Yuk, ikut dengan saya. Kita bawa pujian penyembahan ini kepada Tuhan kita. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu di tempat ini. Kau yang layak disembah dan ditinggikan Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami memuji nama-Mu. Oh, Engkau Allah yang layak disembah, disanjung tinggi. Tuhan, kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami sadar kami menyembah Allah yang hidup. Engkau Allah yang selalu ada dan setia bagi kami. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Sungguh, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah membimbing kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang dicurahkan saat ini, yang diberikan saat ini, memberikan kami kedewasaan rohani yang lebih lagi Tuhan, dan bisa mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Today is a great day dan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita semua hari ini. Welcome to TC Gathering. Saya percaya kita terus semakin bertumbuh di dalam iman kita, di dalam karakter. Makanya seringkali kita sebut dengan transformation journey, sebuah perjalanan perubahan. Kalau saya perhatikan selama beberapa minggu terakhir ini, kita belajar bagaimana orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan mereka punya sebuah proses yang tidak mudah. Kita belajar dari seorang Paulus di Road of Redemption setelah Paskah kemarin. Bagaimana ia diubahkan Tuhan dari seorang pembunuh bahkan yang mengejar-ngejar orang-orang mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan ubahkan dia menjadi rasul yang luar biasa.
seorang pribadi namanya Musa yang mungkin pernah gagal melakukan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kita punya Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Dan ia membuktikan apa yang sudah ia tetapkan bagi Musa. Tuhan pakai dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan minggu yang lalu kita belajar tentang seorang Yosua yang sekalipun mengawali karirnya atau perjalanannya sebagai seorang pemimpin dalam kebuntuan di tengah-tengah wilderness, tengah-tengah belantara. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memakai Yosua bersama dengan Kaleb untuk memimpin bangsa Israel dan akhirnya memasuki tanah perjanjian. Dan hari ini kita akan belajar tentang seorang pribadi. Kita mundur sedikit kepada kisah sebelum Musa dimulai. Bagaimana bangsa Israel bisa ada di Mesir? Ternyata Tuhan memakai seorang pribadi namanya Yusuf atau Joseph untuk membawa orang Israel waktu itu untuk masuk ke tanah Mesir demi menyelamatkan mereka dalam tahun-tahun kelimpahan sehingga ketika ada tahun kekurangan mereka tidak kekurangan. Kita akan belajar bersama-sama dan saya percaya kita semua akan dikuatkan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami belajar sama-sama hari ini. Kau yang mengurapi setiap kami sehingga kami menangkap, bukan hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Dan kami tahu Tuhan akan membawa kami dalam perubahan. Seperti firman Tuhan berkata, semakin hari semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan Sang Khalik atau pencipta kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Nah saudara, kisah Yusuf. Yusuf ini pribadi yang menarik. Karena kisahnya dituliskan dalam Kejadian 37, Yusuf adalah seorang yang sangat muda. Di masa itu, orang-orang yang berusia 100 tahun bahkan lebih adalah masa-masa yang biasa di zaman itu. Dan Kejadian 37 mencatat kisah awal seorang Yusuf. Dikatakan Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih sangat muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi kalau pakai bahasa mungkin yang sekarang lebih gampang, ini tukang ngadu. Ya, mengadukan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya tentang perbuatan mereka yang jahat kepada sang ayah. Ayat ketiga menuliskan dengan sangat gamblang. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Israel mengasihi Yusuf dan ia memberikan mungkin seperti gambaran. Ya, salah seorang sahabat saya pernah memberikan ini. Ya, ini sebuah jaket, tapi saya kebayang kalau mungkin waktu itu jubahnya jauh lebih indah. Ya, kalau saudara lihat ini kan sebuah jaket yang sangat indah dengan motif yang begitu luar biasa dan mencolok. Saudara bayangkan, mungkin Yusuf waktu itu memiliki jubah yang seperti ini juga. Dan jubah ini membuat dia terlihat berbeda sekali dengan kakak-kakaknya, menonjol. Ini adalah sebuah gambaran. Katakanlah misalkan saya pakai seperti ini. Saudara bisa lihat. Terlihat begitu menonjol, terlihat begitu berbeda. Karena memang itu yang dimaksud ketika Israel dituliskan lebih mengasihi Yusuf daripada anak yang lain. Jubah ini atau jubah yang maha indah yang waktu itu Yusuf dapatkan adalah sebuah gambaran betapa jauhnya perlakuan Yakub ayahnya kepada Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, jadi kalau kita bicara soal perlakuan yang tidak adil, Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak adil tetapi dalam versi untuk kebaikan Yusuf. Saudara-saudara Yusuf waktu itu tidak mendapatkannya. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nah, ini adalah sebuah settingan awal dari kisah seorang Yusuf. The beginning of the story. Tetapi kita melihat bahwa ternyata jubah indah itu bukan hanya satu-satunya faktor atau salah satu hal. Yang menarik adalah di ayat yang kelima dituliskan, mungkin ini waktu berselang kurang lebih dalam kehidupan Yusuf dan kakak-kakaknya, dikatakan Yusuf itu bermimpi
Dan kemudian dia cerita kepada ayahnya dan saudara-saudaranya. Dikatakan bahwa dia mimpi, kurang lebih saudara bisa baca dalam firman Tuhan, ada berkas-berkas gandum, dan dikatakan berkas milik Yusuf itu tegak berdiri, bahkan kemudian berkas-berkas kakaknya itu datang mengelilingi dan bahkan sujud menyembah kepada berkasnya. Dan tentunya ini membuat kakak-kakaknya semakin marah dan merasa, ini apa-apaan? Maksudnya kamu mau mengatakan bahwa kami menyembah kamu? Dan bukannya mengubah ceritanya atau mengubah gaya bahasa atau mencari waktu yang tepat, Yusuf kemudian menceritakan mimpi yang lain. Katanya ada matahari, bulan, dan 11 bintang, to be precise sama seperti jumlah saudaranya, dikatakan sujud menyembah dia. Sampai ayahnya saja menegur Yusuf, mimpi apa? Masa aku dan ibumu serta semua saudaramu sujud menyembahmu sampai ke tanah? Dan ini dikatakan semakin membuat kakak-kakak Yusuf semakin iri, sedangkan ayahnya diam saja. Awal kehidupan Yusuf begitu penuh dengan dinamika. Dia begitu dikasih, punya jubah yang maha indah, tetapi di saat yang sama, dia tidak memiliki kemampuan yang cukup baik di dalam membangun hubungan dengan saudara-saudaranya. Bahkan menceritakan mimpinya yang begitu luar biasa. Ia dimanja dan kemudian dibenci oleh saudara-saudaranya. Adalah sebuah kondisi yang ironi. Nah, ini yang saya sebut dengan ironis. Karena di satu sisi dia begitu disayang, tapi di sisi yang lain ia dibenci. Nah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 37 ini, kita akan menemukan kisah Yusuf ini semakin menarik. Karena suatu ketika dikatakan saudara-saudara Yusuf sedang mengembalakan kambing domba, lalu kemudian Yusuf diminta oleh ayahnya untuk melihat kondisinya. Dan menariknya, sekalipun Yusuf tahu dia akan menjumpai kakak-kakaknya ini di padang rumput ketika domba-domba ini sedang digembalakan, dia mengenakan jubah maha indahnya. Bayangkan, saya membayangkan seperti seorang yang pakai taksido kemudian pergi ke pasar. Kira-kira mungkin begitu. Tidak tepat, dan tentunya ketika melihat itu semua, saudara-saudara menjadi marah. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka kemudian menangkap Yusuf, melemparkan dia ke dalam sumur, dan bahkan kemudian mereka berencana untuk membunuh, tapi tidak jadi. Lalu kemudian Yusuf dikeluarkan dari sumur hanya untuk dijual menjadi seorang budak kepada saudagar Midian yang lewat. Dan dia dijual dengan harga 20 shikal perak. Dan Yusuf dibawa ke Mesir, dan kemudian akhirnya saudara-saudara berkata kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah mati, jubahnya dilumuri dengan darah, dan dikatakan bahwa binatang buas telah memakannya. Sedangkan di sisi yang lain, Yusuf sebenarnya dijual kepada orang Mesir, dan kemudian dia dijual kepada seorang yang bernama Potifar, seorang pegawai istana Firaun, yaitu kepala pengawal raja. Kisah yang dimulai dengan sangat menarik. The beginning of the story. Dreams leads to slavery. Dream leads to slavery. Sebuah mimpi yang berlanjut kepada perbudakan. Nah, kalau kita membaca kisah ini dan mendengarkan dari tadi, kita kemudian berpikir bagaimana mungkin seorang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa memulai kisahnya di dalam justru perbudakan. Bukankah mimpi itu datangnya dari Tuhan? Bukankah visi itu dari Tuhan? Benar. Tetapi kita menemukan di sini bahwa ketika kita tidak bijak, kita tidak dengan hikmat Tuhan menjalani kehidupan kita, bahkan dalam hubungan yang salah, bisa jadi apa yang kelihatannya luar biasa. Tetapi ketika respon kita tidak tepat, ternyata itu bisa menghadirkan proses supaya ketika kita menerima visi itu dan menggenapinya suatu hari, kita menjadi pribadi yang siap. Nah, inilah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan seorang Yusuf. Nah, kita akan melanjutkan kisah ini dengan dinamika yang semakin menarik. Kalau saudara baca dalam kisah ini, ketika Yusuf ada di dalam rumah Potifar, dia mulai dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Mungkin dari pekerjaan yang kecil, mungkin dari bebersih, kemudian akhirnya terus dipercayakan. Dan dituliskan di dalam Kejadian 39, ayat 1-6 dikatakan begini. Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini 4 kata yang menarik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kondisi boleh berubah, kondisi boleh penuh tantangan. Tetapi hal yang perlu kita ketahui adalah Tuhan menyertai kita.
Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala milik kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanan sendiri. Mungkin terlihat bahwa kisah Yusuf ini mulai menunjukkan perbaikan. Dia mulai menaiki tangga karirnya. Dan dia menjadi seorang kepercayaan di rumah Potifar. Dia menjadi second man in command. Tangan kanan dari Potifar. Sehingga mungkin di momen itu, ini seperti bahwa akhirnya naga-naganya ini kelihatannya penggenapan janji Tuhan. Bahwa dia berkasnya tegak berdiri ini mungkin mulai akan digenapi. Ketika dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Tetapi di dalam Kejadian 39 kita menemukan ternyata kesuksesan Yusuf sebagai seorang yang muda, yang tampan, kemudian rusak oleh karena istri Potifar yang tergoda akan keluar biasaan Yusuf, mencoba untuk menggoda istri Potifar. Istri Potifar mencoba menggoda Yusuf, tapi kemudian Yusuf menolak dan berkata, aku tidak mungkin berbuat jahat kepada Tuhan dan kepada Tuanku. Tetapi, saudara, menarik. Ketika Yusuf memilih untuk melakukan apa yang benar, istri Potifar justru memfitnah dia. Dan Potifar mengambil keputusan untuk melemparkan Yusuf ke dalam penjara. Ini yang saya sebut dengan the journey of misery. Imprisoned even though not guilty. Inilah perjalanan kemalangan. Di penjara sekalipun tidak bersalah. Kalau kita membaca ini, mungkin ada satu sisi kita merasa, kok ini mirip seperti saya. Saya melakukan apa yang benar. Saya memilih pilihan yang benar. Tapi justru karena memilih melakukan yang benar, orang-orang menjauhi saya. Orang-orang menyakiti saya. Orang-orang berbicara buruk tentang saya. Orang-orang memfitnah saya. Sama seperti istri Potifar memfitnah Yusuf. Dan dalam keadaan ini kita mungkin kadang-kadang tergoda untuk berkata, apakah Tuhan sungguh menyertai saya? Apakah memang apa yang jadi janji Tuhan pasti digenapi? Kok sepertinya yang terjadi justru the journey of misery. Perjalanan kemalangan. Bukannya mendapat kemenangan, saya mendapat kemalangan. Bukannya Tuhan membela saya. Di mana Tuhan? Mungkin itu adalah sebuah pertanyaan yang sering kali kita tanyakan. Tetapi saudara, menarik sekali bahwa kita akan membaca di dalam Kejadian 39 terus di ayat yang ke-21. Bahkan ketika ia ada di penjara. Firman Tuhan menuliskan begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Menarik sekali. Kembali lagi kata yang sama, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, jangan sampai kita terjebak karena situasi dan keadaan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, sehingga kita kemudian jadi bertanya-tanya, bahkan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak setia. Tetapi kita membaca dalam firman Tuhan, bahkan di tengah-tengah kondisi sebagai seorang narapidana yang tidak bersalah dan di penjara pun, Tuhan ada di sana bersama dengan Yusuf. Bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Bahkan dalam kemalangan kita, kita tidak pernah sendiri. God is with us. Tuhan bersama dengan kita. Mungkin ini adalah sebuah tangga yang baru buat karir Yusuf. Tetapi, sekalipun Yusuf mendapatkan kasih karunia, dipercaya oleh kepala penjara. Bayangkan dia dipercaya kepala penjara mengurus narapidana. Seolah-olah dia bukan lagi narapidana. Tetapi narapidana tetap narapidana. Sebabnya Yusuf pasti berusaha mencari jalan keluar. Dan kesempatan itu tiba-tiba sepertinya datang. Karena dalam Kejadian pasal 40 dikisahkan bahwa tiba-tiba ada dua orang penting yang dipenjara. Yang satu adalah juru makanan, juru roti. Yang satu adalah juru minum.
Dua-duanya posisi penting karena dekat dengan Firaun. Dan dua-duanya punya mimpi yang sama. Maksud saya bermimpi di saat yang sama. Dan kemudian mereka datang dan menceritakan kepada Yusuf mimpi mereka. Juru roti bicara, juru minum juga bicara, dan mereka mereka cerita kepada Yusuf. Juru minum yang pertama kali cerita. Dan ketika dia cerita, kemudian Yusuf mengartikan mimpinya. Dikatakan begini bahwa kamu juru minum akan dikembalikan kepada posisinya. Lalu juru roti juga berkisah tentang mimpinya dan dikatakan bahwa kamu akan digantung dan dihukum mati. Nah, menarik sekali bahwa di dalam Kejadian 40 ayat yang ke-20 dikatakan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun. Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun, tetapi kepala juru roti digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Nah, saudara tahu bahwa Yusuf meminta juru minum untuk berbicara kepada Firaun. Nanti ketika kamu melihat mimpi kamu tuh digenapi, kamu dikembalikan kepada posisi kamu, jangan lupa cerita tentang saya kepada Firaun. Seorang yang tidak bersalah, yang sekarang ini sebenarnya diculik dari negeri orang Ibrani dan kemudian aku dipenjara tanpa ada kesalahan apapun. Karena Yusuf berpikir sebagai manusia mungkin inilah kesempatan terakhir untuk aku keluar dari penjara ini dan menjadi orang bebas. Bisa jadi mungkin di momen itu ia tidak lagi menginginkan apapun kecuali kebebasan bagi dirinya. Tetapi ayat ke-23 dituliskan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya. Saudara, satu-satunya kesempatan di mata manusia, di mata Yusuf yang waktu itu ada adalah kalau Firaun mendengar tentang dia dan dia dibebaskan. Tetapi satu-satunya kesempatan yang Yusuf miliki mungkin pada saat yang dia pikir adalah yang ia miliki. Ia dilupakan. Inilah yang saya sebut dengan the climax of mystery. Puncak kemalangan. The last opportunity is gone as he is forgotten. Inilah puncak kemalangan Yusuf, kesempatan yang terakhir hilang ketika dia dilupakan. Kadang-kadang saudara seperti Yusuf, kita berpikir bahwa koneksi, network yang kita miliki adalah hal-hal yang akan membawa kita kepada janji Tuhan. Betul, Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang paling penting adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin seperti Yusuf kita berpikir ketika dilupakan, kok sepertinya Tuhan nggak ada. Sepertinya Tuhan terlambat. Sepertinya kok apa yang kita pikir harusnya begini nih caranya. Seperti Yusuf ingin, yang penting aku bebas dulu deh. Tetapi yang menarik justru yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan hanya ia tidak dibebaskan, ia bahkan dilupakan oleh orang yang sudah ia tolong. Dan mungkin di situ kita merasa seperti Yusuf, mungkin bahkan merasa, kok seperti ini jadinya? Kok orang lupa sudah diberikan pertolongan? Kalau saudara mengalami apa yang mungkin Yusuf alami, paling tidak saudara tahu bahwa kisah Yusuf belum berakhir. Nah, hari ini saya mau berkata dan Tuhan mau mengingatkan kita semua dimanapun kita berada hari ini. It's not the end yet. Ini belum akhir dari kisahnya. Karena kita tahu di dalam Kejadian pasal 41 kita akan membaca bahwa ternyata 2 tahun lamanya Yusuf dilupakan. Bukan cuma 2 hari, bukan cuma 2 minggu, tapi 2 tahun lamanya Yusuf dilupakan. Dan setelah 2 tahun itu, tiba-tiba saja Firaun bermimpi. Dan tentu kita tahu kalau mimpi datangnya dari Tuhan. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan dia memberi mimpi kepada Firaun. Dan dari mimpi itu Firaun gak bisa tidur, dia kebingungan, dia panggil semua orang pintar di Mesir. Dan kita harus ingat bahwa pada saat itu peradaban tertinggi adalah Mesir. Dan tidak ada satupun yang bisa mengartikan apa yang menjadi mimpi Firaun tersebut. Dan suatu waktu kemudian Firaun menceritakan semua mimpinya kepada orang-orang pintar. Dan tiba-tiba saja kemudian di Kejadian pasal 41 ayat yang ke-9 muncullah sang juru minum yang tiba-tiba saja amnesia atau lupa. Dikatakan, lalu berkatalah kepala juru minuman itu kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahan yang dahulu. Kemana aja kan gitu mungkin kita pikir. Tapi
Tuhan gak pernah terlambat. Di ayat yang ke-9 dituliskan, kemudian juru minuman ingat tentang Yusuf. Dan dia cerita bahwa waktu itu aku dihukum, kemudian aku bermimpi, ada seorang namanya Yusuf ini kemudian mengartikan mimpi dan ternyata benar apa yang diartikan. Aku diangkat kembali juru minuman dan juru roti juga waktu itu mimpi diartikan dan kemudian dia digantung. Nah mendengar ini kemudian Firaun memanggil Yusuf dan kemudian dia dikeluarkan dari penjara. Dia membersihkan diri, berganti pakaian, kemudian menghadap Firaun. Saudara, menarik sekali di hari itu Yusuf tiba-tiba out of nowhere after 2 years of nothing. 2 tahun nggak terjadi apa-apa. Dia dipanggil Firaun. Dan tentunya kita tahu bahwa ketika Yusuf keluar dari penjara, Firaun menceritakan mimpinya. Dan kemudian di ayat 39, setelah Firaun menceritakan tentang segala mimpinya, kemudian Yusuf mengartikannya dengan pimpinan Tuhan. Bahkan yang menarik adalah ketika Firaun menceritakan mimpinya, Yusuf tidak kemudian mengatakan hal-hal seperti juru minuman lupa 2 tahun. Dia nggak fokus ke sana. Bahkan dia juga tidak fokus kepada kehebatan dirinya. Yang dia katakan adalah siapakah yang memberikan mimpi? Yaitu Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri yang akan mengartikannya. Dia bahkan tidak lagi punya semua kesombongan, semua keakuan yang mungkin dia miliki. Tapi dia mengatakan ini semua dari Tuhan. Dan dia menceritakan apa arti dari mimpi tersebut. Dan di dalam Kejadian pasal 41 ayat 39, Firaun berkata kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal, budi, dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Can you imagine? Saudara bisa bayangkan hari itu Yusuf adalah seorang narapidana yang bangun dari tidurnya. Kemudian gak lama muncul sebuah instruksi. Firaun memanggil Yusuf di hari itu. Meminta dia berbersih. Kemudian dia datang kepada Firaun. Dia mengartikan mimpinya. Dan oleh karena apa yang sudah dia lakukan, Firaun mengangkat dia menjadi tangan kanannya. Dan dia menjadi kuasa atas seluruh Mesir setelah Firaun. The rest of the story kita bisa ketahui. Bahwa 7 tahun masa-masa kepenuhan, masa-masa yang luar biasa, masa-masa kelimpahan terjadi sebagaimana apa yang Yusuf sudah artikan. Dan 7 tahun kemalangan atau kekeringan kemudian terjadi juga. Menarik sekali bahwa kejadian yang kelihatannya buntu, the end, ternyata belum selesai. Kalau Tuhan menghendaki, dia bisa memutar balikan keadaan 180 derajat. Just like that. Dan ketika Yusuf diangkat menjadi kuasa atas Mesir, di ayat 46 dituliskan Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menghadap Firaun. Artinya 13 tahun perjalanan sejak Yusuf disebutkan mendapatkan mimpi. Dan kemudian di Kejadian pasal yang ke-42 kita membaca ketika masa-masa kekeringan, masa-masa kekurangan, kesulitan itu kemudian Yakub meminta anak-anaknya pergi ke Mesir untuk mencari, membeli makanan. Dan disitulah mereka berjumpa dengan Yusuf dan disitulah kemudian akhirnya Yusuf melihat saudara datang. Mereka tidak tahu ini saudara mereka dan mereka menyembah kepada Yusuf. Mimpi. Ketika Yusuf 17 tahun, 13 tahun, usia 30 tahun Yusuf menghadap Firaun dan kemudian 7 tahun masa kelimpahan, artinya 20 tahun sudah berselang. Mungkin kalau katakanlah ini di awal dari masa kekurangan itu berarti 20 tahun lewat baru kemudian mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf digenapi. Berkasnya berdiri tegak. Saudara-saudaranya menyembah dia. Saudara mungkin 13 tambah 7, 20 tahun waktu yang lama. Mungkin juga sebentar. Tetapi apa yang saya mau sampaikan begini, bahwa proses perjalanan kita melewati pembentukan tidak pernah sia-sia. 20 tahun mungkin kelihatannya pasang surut seperti roller coaster buat seorang Yusuf. Tapi mari kita lihat the learnings. Kita lihat bahwa Yusuf itu belajar soal apa? Inilah transformation journey Yusuf.
Dia belajar soal kerendahan hati. Dari mana kita tahu? Dari seorang yang bisa menceritakan mimpi dengan kemungkinan besar dengan kesombongan, tanpa ada sebuah hikmat, sehingga saudara-saudaranya bahkan ayahnya kemudian menegur dia. Menjadi seorang yang bahkan ketika dia bisa menerjemahkan mimpi Firaun, dia mengatakan ini semuanya dari Tuhan. Dan yang kedua, dia belajar tentang bahwa promosi itu ada waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, dia belajar tentang kelembutan hati. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa sekalipun ia berkali-kali mengalami tindakan yang tidak adil, tetapi dengan kalimat Tuhan menyertai Yusuf, kita tahu Yusuf punya hati yang lembut untuk percaya kepada Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Sekali lagi, nggak ada yang sia-sia, saudara. Dia belajar soal hubungan. Bagaimana dia punya hubungan yang tidak baik dengan keluarganya sendiri. Tapi kemudian ia belajar tentang hubungan ketika ia harus dealing dengan Potifar. Dia harus dealing dengan kepala penjara. Dia juga belajar soal yang kedua, soal kepemimpinan dan manajemen. Dia belajar dari mengelola rumah Potifar, kemudian mengelola penjara, sampai akhirnya dipercayakan untuk mengelola Mesir dan bahkan bangsa-bangsa yang datang untuk membeli gandum kepada dia. Dia belajar tentang apa lagi? Dia belajar tentang mempraktekkan karunia, tentang bertindak sesuai dengan karunia atau pengurapan dari Tuhan. Yaitu apa? Dia belajar menafsirkan mimpi, percaya kepada tuntunan Tuhan ketika dia menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Dan bahkan kemudian dia dipercayakan hal yang kecil, kemudian dipercayakan hal yang besar ketika dia menafsirkan perkara tentang mimpi Firaun. Dan tentunya dia belajar soal mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia yang bisa melupakan dia seperti juru minum. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, bahkan dalam hari yang sama, ia membalikkan kehidupan Yusuf dari seorang narapidana menjadi seseorang yang dipercaya Firaun menjadi kuasa atas Mesir. Inilah ujian kehidupan yang dialami. Mungkin kalau kita melihat misteri, kemalangan yang Yusuf miliki, menjadi mastery. Bukan hanya kemenangan karena dia menggenapi mimpi, tapi kemenangan karena dia belajar untuk rendah hati, dia belajar untuk hidup kudus, dia nggak menyerah kepada godaan istri Potifar, dia belajar untuk punya iman yang tetap percaya, dan ia juga belajar tentang pengampunan. Sebab kita membaca bahwa bahkan ketika ayah atau Yakub, ayah dari Yusuf atau Yakub ini kemudian meninggal, dan saudara begitu takut karena mereka takut ya ayahnya sudah nggak ada dan Yusuf akan membalas. Tapi Yusuf berkata, siapakah aku ini? Manusia, kamu, mungkin mereka rekakan ini semua untuk kejahatan, tetapi Tuhan yang menggunakan ini semua untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang bahkan adalah pribadi-pribadi yang waktu itu berbuat jahat kepada Yusuf. Dan inilah sebuah perjalanan yang mengubahkan seorang Yusuf, bukan hanya menggenapi rencana Tuhan, tapi menjadi pribadi yang terus diubahkan, ditransformasi, menjadi pribadi yang berhati besar, pribadi yang bukan hanya kudus, tapi juga penuh hikmat, tapi juga penuh dengan kasih dan pengampunan. From misery, dari kemalangan, to mastery, kepada kemenangan, kepada kemampuan yang untuk bisa mengatasi atau menguasai dirinya sendiri. Yaitu apa? Semua karakter-karakter yang Tuhan munculkan lewat pembentukan, lewat proses yang sudah Yusuf alami. Sehingga bukan hanya ia menggenapi panggilan dan rancangan Tuhan, tapi yang menjadi pribadi sebagaimana Tuhan kehendaki dengan karakternya Tuhan. Bukankah ini sebuah perjalanan luar biasa? Nah, saya percaya bukan hanya Yusuf, tapi Tuhan mau melakukan proses pembentukan yang sama kepada kita semua. Mungkin tentang kerendahan hati, mungkin tentang kekudusan, mungkin tentang pengampunan, supaya kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin tentang iman, apapun itu. Tetapi Tuhan menyertai adalah kalimat yang saya berdoa kita semua boleh alami. Mungkin kita ada di dalam posisi yang sulit, mungkin kita ada posisi yang baik. Apapun posisi kita hari ini, tetaplah selalu ingat bahwa yang terutama yang kita perlu pastikan adalah kita tetap memiliki penyertaan Tuhan. Yaitu bagaimana? Yaitu ketika kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Saya berdoa hari ini, lewat apa yang kita dengar bersama-sama lewat sharing firman Tuhan, kita semua bukan hanya diingatkan,
Tapi kita semua boleh belajar untuk berubah, belajar untuk kembali kepada Tuhan, belajar kembali percaya bahwa waktu Tuhan sempurna, Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan sanggup, Tuhan setia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Hari ini dimanapun saudara berada, bolehkah kita pejamkan mata sejenak? Dan hari ini, ketika engkau membayangkan hidupmu, ketika engkau melihat hidupmu hari ini, apakah ada hal-hal yang engkau rasa engkau belum miliki? Anda mungkin merasa gini, saya kelihatannya punya semua, tapi saya kembali lagi melihat bahwa tanpa Tuhan dalam hidup saya tahu pada akhirnya saya nggak akan kemana-mana. Nah, kalau saudara menyadari itu hari ini maukah engkau datang kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, nah, hari mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau akan lihat hidupmu nggak akan pernah sama lagi. Kalau engkau orangnya, hari ini, mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau sudah mati di kayu salib, dan Engkau bangkit, mengampuni dosaku, dan menebus hidupku. Mulai hari ini, Engkau yang memimpin dan berkuasa atas hidupku, dan Engkau menjadikanku baru di dalam nama Yesus. Kalau engkau baru saja berdoa demikian, congratulations on your new beginning. Ini adalah awal yang baru, dan saya percaya apa yang ada di depan akan jadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan terus menghadirkan proses, tetapi Ia tidak pernah meninggalkanmu untuk melewati proses ini sendirian. Dia menyertai saudara. Dan dimanapun kita berada hari ini, kiranya kita semua boleh sungguh-sungguh diingatkan dan dikuatkan. Kita semua boleh kembali, iman kita bangkit. Karena kita percaya, mungkin Yusuf butuh waktu 20 tahun. Saya tidak tahu dengan Anda dan saya. Mungkin 20 tahun yang sama, mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun. Berapapun itu. Jangan pernah lupa. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tepat waktu. Dia setia. Dan Dia menyertaimu sebab Dia mengasihimu. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang kami dengar hari ini, kami menerimanya, percaya, dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan biar siap kita yang percaya, kita semua sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan dikuatkan melalui firman Tuhan hari ini. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat follow Instagram kami @transform.indonesia dan juga subscribe YouTube channel kami Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Lift it up, He defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. Lift it up, He defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. Lift it up, He defeated the grave, yeah, raised to life, our God is able. Oh, in His name we overcome, for the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Bukankah luar biasa kalau kita mengikuti Yesus dan berjalan bersama dengan Dia? Kita akan melihat bahkan apa yang kelihatannya misteri atau kemalangan,
bahkan Tuhan bisa ubahkan untuk mendatangkan kebaikan. Sama seperti Roma 8 ayat 8 menuliskan. Tetapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil berencananya. Doa kami, doa saya supaya kita semua menjadi orang-orang yang terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan melihat bahwa dalam kemalangan sekalipun Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi yang mengasihi kita tanpa syarat. Lewat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, mati, bahkan bangkit buat kita semua. Dan kuasa daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menggenapi rencananya, bahkan sampai semua janjinya itu digenapi. Dan kita semua boleh menjadi orang-orang yang dibentuk, menjadi seperti yang Dia kehendaki. Di dalam nama Yesus, biar setiap kita yang percaya menerima berkat pengurusan ini, dan melanjutkan transformation journey kita dengan setia, kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.